Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin lebih dalam nih soal gimana sih memandu karir di pemasaran produk atau produk marketing ya. Ya, fungsi yang penting banget ya, gimana produk itu bisa diterima pasar. Betul. Nah, sumber kita kali ini bab 28 buku Loved-nya Martina Lauchenko. Ada sedikit juga dari bab 27 sama 29 misi kita. Ya, kita bedah bareng lah langkah kuncinya, tantangannya, apa aja yang dibutuhin buat sukses di jalur ini. Apalagi kalau mau naik level kan? Nah, itu dia. Soalnya seringkali kita mikir, wah saya udah jago nih pemasarannya, pasti bisa lah naik jabatan. Tapi kayak yang dialami penulisnya sendiri ya di bab 28, ada lompatan yang lumayan gede gitu loh pas pindah dari katakanlah manajer ke level pimpinan senior. Kayak jadi VP gitu. Iya, iya. Kayaknya kok pencapaian teknis doang mbak cukup gitu. Apa yang kurang sebenarnya? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan bab 28 itu emang fokus ke sana. Jadi, lompatan dari direktur ke VP itu, misalnya bukan soal seberapa jago lagi Anda secara teknis di pemasaran. Fokusnya itu geser banget. Lebih ke kemampuan Anda buat, mengaktifkan potensi tim Anda, terus bangun jembatan antar departemen. Komunikasi lintas fungsi ya? Betul. Dan ciptain lingkungan kerja yang bikin orang lain itu bisa berkembang, bisa bersinar. Intinya, ya, pindah dari saya bisa kerjain ini, jadi saya bisa bikin kita capai ini. Oh. Ini udah bukan soal skill individu lagi, tapi lebih ke pengaruh dan pemberdayaan tim. Gitu. Jadi bukan lagi soal jadi bintang utamanya, tapi lebih kayak jadi sutradara gitu ya. Yang penting semua aktornya main bagus. Wah, itu perubahan cara pandang yang dasar banget ya. Tepat sekali. Dan bab 28 itu menekankan pentingnya keseimbangan. Tunjukin keahlian, iya, tapi tetap rendah hati. Terbuka sama masukan orang lain. Oke, Jangan jadi ahli yang paling tahu segalanya. Justru jadi pemimpin yang ngajak kolaborasi. Ini penting banget. Soalnya peran pemasaran produk sendiri kan dinamis banget ya. benar. Dan kedinamisan itu juga nyambungnya ke tahap perkembangan perusahaan kan? Bab 29 nyinggung ini juga nih. Gimana sih bedanya peran pemasaran produk di startup sama di perusahaan yang udah gede? Oh, beda banget. Kalau di startup, ya Anda mungkin PMM satu-satunya. Jadi, ya bangun semuanya dari nol. Persona pengguna, pesan utama produk, strategi peluncuran awal, gitu-gitulah. Bener-bener dari dasar ya? Iya. Terus, pas masuk tahap growth, nah fokusnya mungkin geser. Bisa jadi lebih ke ekspansi, mungkin dukung model go-to-market yang baru, atau masuk ke segmen pasar baru. Lebih strategis ya jadinya. Makin strategis. Nah, kalau di perusahaan yang udah mature, wah, perannya strategis banget. Gimana caranya mempertahankan pangsa pasar, terus respons persaingan yang ketat, mungkin kayak contoh di buku soal ngadepin pesaing berat itu ya. Ah, iya iya. Dan mastiin produknya relevan buat jangka panjang. Jadi, ngerti konteks perusahaan ini, kayak yang diulas di bab 29, itu penting banget buat memetakan karir Anda, ngikutin panduan di bab 28 itu. Oke, oke. Nah, ngomongin tuntutan yang berubah-ubah ini, skill apa sih yang bener-bener jadi fondasi? Bab 28 kan nyebut tuh dasar kayak nulis, komunikasi lisan, itu penting di awal. Tapi bab 27 nambahin hal lain yang kayaknya lebih susah diajarin ya. Betul. Kayak kerendahan hati, kemampuan adaptasi, rasa ingin tahu yang tulus. Gimana tuh nyambungnya semua? Nah, gini, skill dasar dari bab 28 itu ibaratnya tiket masuk Anda lah. Nulis, komunikasi, itu wajib. Tapi buat berkembang, buat naik level, kualitas kayak kerendahan hati sama adaptabilitas dari bab 27 itu jadi krusial banget. Jadi kayak fondasi sama tiangnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ambil contoh adaptabilitas deh. Pas perusahaan berkembang dari cuma punya satu produk jadi punya banyak produk, portofolio gitu kan. Nah, ini dibahas di bab 29 juga sedikit. PMM yang hebat itu nggak cuma nambahin produk baru aja, dia harus bisa mundur sedikit, lihat gambaran besarnya, terus ngerangkai cerita, kenapa rangkaian produk ini secara keseluruhan itu solusi yang lebih baik buat pelanggan. Wah, itu butuh mikir strategis banget ya. Iya, itu butuh adaptasi strategis, bukan cuma eksekusi taktis aja. Nah, kerendahan hati itu bantu Anda buat ngakuin kalau strategi lama mungkin udah nggak relevan lagi, perlu cara baru. Oke, oke. Jadi jelas ya benang merahnya, karir di pemasaran produk ini bukan cuma soal ngasah skill pemasaran terus-menerus secara linier gitu ya. Bukan cuma itu. Tapi lebih kayak perjalanan buat ngembangin kepemimpinan yang strategis, kemampuan memberdayakan orang lain, dan kelincahan buat adaptasi seiring perusahaan Anda juga berubah. Ngelihat gambaran besarnya gitu ya?
Tepat sekali. Ini soal melihat melampaui tugas harian ke dampak yang lebih besar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu hal buat Anda renungkan. Boleh apa tuh? Mengingat pergeseran fokus dari jago sendirian ke memberdayakan tim, yang penting banget buat jadi pemimpin senior kayak di bab 28 tadi, kira-kira kualitas kepemimpinan non-pemasaran mana, entah itu kecerdasan emosional, atau kemampuan bangun koalisi, atau visi strategis yang menurut Anda paling penting buat dipupuk demi sukses jangka panjang di pemasaran produk? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan masing-masing. Oke deh, terima kasih banyak udah nemenin kita ngobrolin ini hari ini. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya, ya.